Selama 20 tahun Otsus ini berjalan dan masyarakat kecil tidak merasakan dan tidak menikmati hasil otonomi khusus jilid 1, di jilid 2 lah Presiden memikirkan lahirkan BP3 OKP, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Menurut saya penting sekali tokoh adat dan tokoh gereja, tokoh agama dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana dalam Otsus jilid 2. Sebab ketika tokoh adat dan tokoh agama waktu jilid 1 belum terlibat dalam pengawasan ini kan mengalami kelemahan pemerintah dalam mengelola dana Otsus jilid pertama. Akhirnya banyak penyimpangan, banyak hal-hal yang keuangan negara digunakan kepada hal-hal yang sebenarnya tidak punya tujuan untuk mengarah kepada pembangunan, untuk membangun masyarakat. Selama 20 tahun Otsus ini berjalan dan masyarakat kecil tidak merasakan dan tidak menikmati hasil otonomi khusus jilid 1, di jilid 2 lah Presiden memikirkan lahirkan BP3 OKP, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Gereja-gereja merekomendasikan bahwa kalau bisa dalam pembangunan Otsus jilid 2 ini gereja itu dapat dilibatkan, karena selama ini gereja diabaikan. Nah, hasil konferensi gereja-gereja Papua Barat tanggal 15 sampai 17 Februari 2022, hasil itu rekomendasinya itu di Jayapura di Hotel Horizon Ultima Entrop. Hasil rekomendasinya langsung dibawa oleh Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua dengan tim langsung menyerahkan kepada Wapres. Nah, termasuk meminta gereja harus dilibatkan dalam penggunaan dana Otsus jilid 2. Itu salah satu hal yang kita minta. Pak Wapres merespon, negara merespon dengan cara salah satu lembaga yang dihadirkan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan ini dari dana otonomi BP3 OKP ini, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Itu dari hasil konferensi gereja-gereja Papua Barat, lalu meminta kepada Presiden kalau bisa gereja dilibatkan. Nah, setelah negara memikirkan selama ini masyarakat kecil tidak dilibatkan dalam penggunaan anggaran selama Otsus jilid 1, maka negara pikirkan bahwa lembaga ini harus ada agar dana otonomi khusus secara langsung dapat menyentuh masyarakat di akar rumput melalui lembaga ini, BP3 OKP, yang nanti dalam waktu dekat di Papua ini akan dilantik Pendeta Albert Yoku, ketua hariannya. Di Papua Barat Ibu Dr. Irene Manibui. Lalu dalam waktu dekat juga Wapres nanti akan datang resmikan gedung keuangan negara. Nah, nanti salah satu ruangannya nanti akan dipakai oleh lembaga ini. Hanya dana ini nanti akan melalui lembaga ini langsung menyentuh kepada rakyat. Yang negara alokasikan lewat ini dananya beda lagi. Saya tidak tahu Jokowi dan Wapres pikirkan bagaimana harus mengalokasikan dan itu dikelola oleh lembaga ini. Negara tidak akan mungkin menindak kalau seorang pemimpin menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh negara, kalau dia menjalankan itu dengan baik, dengan aturan dan norma, dengan undang-undang dan hukum yang baik, tidak akan mungkin negara mengizinkan orang itu akan ditindak. Tapi kalau ada kesalahan, tindakan-tindakan korupsi, tindakan mengambil atau mencuri hak rakyat dan bukan haknya, pasti negara akan mengizinkan. Dia akan diperiksa. Kalau ada kesalahan, pasti ada konsekuensi. Lukas juga, sisi senior dia kakak kami, saya sebagai adik generasi tak bisa memesan Lukas juga dengan lapang dada bisa menghadapi proses hukum ini dengan baik. Biar berhadapan dengan hukum. Hukum juga yang akan menjelaskan dia benar, itu akan hukum yang akan membuktikan. Kalau dia salah, di mata hukum juga akan terbukti. Hukum juga yang akan memberikan konsekuensi dan sanksi dari tingkat perbuatan yang dia lakukan terhadap jabatan yang diberikan oleh negara kepada dia.